kita berkepentingan untuk membuat Pertamina tetap sehat dan bugar. Karena lifting kita sekarang udah kan atas dasar nasionalisme tadi Pak Ketua ya. Lifting udah kita quote unquote nasionalisasi semua nih. Iya kalau sunatnya kelamaan nih masalah udah kemana-mana nih. Ini problem sunat nih. Antrian di pom bensin antrian udah panjang. Instabilitas politik juga sudah terjadi gitu ya Pak Ketua tadi ya. Nah apalagi ditunggu apa nih sunatnya ini Mas Abraham? Sekali lagi itu kan tidak semudah tidak seperti surat yang langsung selesai. Ini kan terkait sekarang yang kita hadapi itu kan bukan cuman krisis energi global, tapi ada krisis pangan global. Nah, pada sebelumnya di dalam rapat kabinet itu yang kita bahas apa? Bagaimana memastikan pemerintah daerah sudah siap terkait gimana penanganan inflasi-inflasi, terutama inflasi yang terkait dengan produk pangan. Lalu berikutnya bagaimana kita evaluasi bagaimana kesiapan penyaluran distribusi bantuan sosialnya. Kemarin kan sudah dimulai di Papua. Nah baru tadi pagi kami masih rapat terkait dengan kesiapan data-data penerima bantuan sosialnya. Lalu juga bagaimana verifikasi, lalu bagaimana PT Pos menyiapkan rekening di mereka. Jadi ada hal-hal beberapa yang memang harus kita kerjakan. Tapi kan gimana, kalau sudah ada keputusan saya yakin pasti akan diumumkan, nggak mungkin kan ditutup-tutupi. Nah, tapi ini masuk range terlalu lama menurut Anda Mas Abraham? Menurut saya tidak, lebih baik kita hati-hati, lebih baik kalkulasinya matang, karena sekali lagi ini kondisinya beda dari beberapa tahun yang lalu. Ini situasinya bukan situasi yang normal. Pandemi itu 100 tahun yang lalu loh ada pandemi. Pandemi ini sekarang belum selesai meskipun sudah terkendali. Lalu dampak dari pandemi ini kan begitu luar biasa, selama 2 tahun mobilitas masyarakat juga dibatasi, lalu juga bagaimana UMKM sekarang kita genjot untuk ke go digital. Ini semua adalah upaya-upaya bagaimana kita memastikan apabila ada penyesuaian tadi, namun dampak yang dirasakan terutama ke kelompok rentan itu kalau bisa ada bantalan, jangan sampai mereka makin ini bakal ada lagi masalah-masalah data-data kayak Bu Risma dulu marah-marah itu kali ya Mas. Iya kan? Juga ya. Iya kan? Keluar. Bu Risma bukan kader Nasdem katanya. Iya, enggak bukan. Mau diakuisisi. Tapi agak berat ini. Harga udah tinggi, valuasi kan udah tinggi. Kader partai bersaing. Ayo silakan Mas. Nah, soal data ini memang menarik. Jadi dari bulan Juli ke sini itu kita sudah memperbaiki 33 juta data masyarakat. Jadi dari ada 16 juta usulan baru untuk masuk jadi data untuk penyaluran kemiskinan, ada 3,5 juta yang dikeluarkan karena dianggap layak. Jadi rumahnya ternyata temboknya bagus, atapnya bagus, punya kendaraan. Itu ada yang dikeluarin juga berarti? Ada 3,5 juta. Nah, cuman repotnya di Indonesia itu lebih gampang masukin orang miskin ke dalam data ketimbang ngeluarin orang dari data. Karena ada budaya riku, ada budaya, karena kita ada sistem usul sanggah. Nah, usul itu lebih secara culture lebih cepat, namun kalau sanggah itu yang kadang-kadang recording in progress. Enggak. Lanjut aja, kita masih record kok. Ya, oke. Jadi soal data itu ya bro. Ya, tapi di kampung saya itu kebanyakan kejadiannya begitu, Mas. Rumah-rumah bagus tuh isinya 8 orang pengangguran semua. Itu gimana tuh menjawab? Nah, kondisi realitas sekarang di Indonesia nih bro, itu termasuk rumah gua. Mayoritas yang masuk ke dalam data DTKS atau data kelompok ekonomi rentan itu mayoritas tuh usia produktif. Nah jadi memang itu masalahnya ya. Padahal kita mau bonus demografi, kampanye pemerintah 1 juta startup segala macam gitu. Makanya masih terkait nih sama kebijakan BBM. Cara untuk bansos itu tidak bisa membuat orang miskin jadi kaya, nggak bisa. Yang bisa membuat orang miskin menjadi sejahtera itu adalah program-program yang terkait dengan pemberdayaan ekonomi. Scaling up ya. Scaling up. Nah, tentu saja program-program yang terkait dengan pemberdayaan ekonomi itu terkait juga bagaimana dengan harga BBM, lalu juga terkait dengan kebijakan terkait mobilitas, kebijakan digitalisasi UMKM.
Itu kenapa perlu dihitung betul-betul. Nah, iya, ini kayak program pahlawan digitalnya Mbak Putri Tanjung. Iya. Kita ke bangga politik dulu nih, gimana Nasdem nih dengan kenaikan ini? Apakah berimbas juga terhadap partai-partai pendukung Pak Jokowi di 2024 nih kan? Kalau approval rating Pak Jokowi naik, ya apakah PDI Perjuangan yang paling menikmati gitu misalnya gitu kan, atau Nasdem juga menerima dampaknya juga nih? Termasuk kan? Tadi ini langkah atau upaya mau nyunat enggak ini karena memperhitungkan aspek politiknya lebih bukan aspek teknokratik. Pertanyaan gue udah spesifik dan menukik. Anda jangan diangkat ke atas lagi. Abaikan pertanyaan saya tadi yang kurang bermutu. Yang ini aja. Silakan. Ya kalau di survei hari ini tentu approval rating ya terhadap pemerintah, terhadap presiden dan partai pendukung agak terjun bebas. Tapi memori masyarakat kita pendek. Jadi setelah BBM naik sebulan 2 bulan, setelah itu gampang dilupakan. Ya, itulah yang kemudian membuat kenapa banyak elit-elit di negara ini sekalipun banyak hal yang sudah dilakukan itu buruk buat rakyat, cenderung dia elektabilitasnya meningkat. Jangankan soal kebijakan BBM naik, korupsi saja yang dilakukan elit partainya juga sering menang. Baik di elektabilitas ataupun pada survei-survei politik. Jadi ini semacam hit and run lah, semacam bagaimana masyarakat tidak memiliki memori yang cukup signifikan, cukup panjang untuk menghakimi sejumlah kebijakan politik elit partai, pemerintah untuk dijadikan sebagai variabel pilihan politik. Kenapa ini yang terjadi? Selain masyarakat kita memorinya pendek, terakhir banyak elit-elit partai itu sering main di tikungan di akhir, Pak. Gimana nih? Main tikungan akhir itu adalah variabel logistik itu paling menentukan. Sudahlah ini berkah 5 tahun sekali. Kalau ada kerudung, ada uang, ada beras. Kenapa tidak ini partai dipilih? Ya sudahlah. Sayun-sayunnya ini ya. Itu ada sayun-sayunnya. Nah itu yang pertama kalau bicara itu. Yang kedua, ini baru pertama kali di pemerintahan Pak Jokowi berhasil ngeprank seluruh rakyat Indonesia. Wah gimana nih? Ngeprank dong. Katanya gitu ya. Seminggu lagi BBM akan dinaikkan, Pak. Siapa? Pak Luhut ya? Itu kata mitranya Pak Sugeng. Itu kata mitra Komisi 7. Ya. Nah, saya nggak mau nyebut merek. Undang-undang ITE belum dihilangkan soalnya. Nah ini di prank. Saya lihat semalam beberapa. Yang menyebut Pak Ketua terus. Saya lihat di beberapa SPBO ya menjelang tanggal 1 September itu ngantri. Ya, mereka polting tuh semua tuh motor, mobil dan seterusnya. Tapi nggak kejadian, Pak. Itu yang saya sebut pemerintah saat ini kalau diomongin duluan ini cenderung nggak jadi tuh kebijakan. Tapi biasanya kalau tidak diomongkan duluan kejadian itu barang. Contoh, kan kenaikan BBM sebelumnya dilakukan tengah malam, tiba-tiba naik, ya kan? Orang terkaget-kaget. Ini di prank, Mbak. Seminggu lagi untuk rakyat Indonesia ini ada info BBM naik. Nyatanya per 1 September BBM nggak naik. Nah ini yang disebut sebagai efek politik, Pak. Nah dalam berbagai kesempatan saya mengatakan ketimbang BBM naik di tengah kondisi krisis ekonomi kita yang nggak berkesudahan, sebaiknya salah satu solusinya sederhana. Antisipasi dulu sebenarnya melalui regulasi tentang kebocoran-kebocoran penggunaan BBM bersubsidi, Pak. Ini kan sebenarnya kasus lama tuh. Mulai 2004, 2009, 2014, 2019. Apa kebocoran BBM? Banyak perusahaan-perusahaan besar di negara ini menggunakan misalnya truk besar mereka untuk mobilisasi industri. Angkut solar-solar yang bersubsidi. Iya, kita nggak tahu hasil evaluasinya apa ya. Nah, misalnya gitu, untuk perkebunan, misalnya untuk pertambangan. Dulu Pak Sugeng sebelum menjadi abdi dalam oceh-ocehan begini, saya sempat memang agak sedikit keluar masuk di Komisi 7. Jadi memang setiap rapat itu pasti bicara tentang kebocoran BBM. Tapi ganti rezim, ganti pemerintah, ganti komisi, jadi pimpinan. Isu begini hilang. Tidak ada fokus bagaimana kebocoran-kebocoran BBM yang justru membuat subsidi terhadap BBM kita itu membengkak. Kalau cuman orang ngisi misalnya nih Pertalite, ngisi solar setiap hari 2 liter, 4 liter itu nggak berat-berat amat tuh ke negara. Tapi kalau yang menggunakan BBM bersubsidi adalah perusahaan-perusahaan besar dalam skala besar, misalnya untuk industri perkebunan, pertambangan, ya wallahu alam bisawab, babak belur di negara, Pak. Itu dulu menurut saya. Kita kan banyak instrumen nih. Ya, punya polisi, punya tentara, punya kejaksaan, punya KPK. Cari itu mereka yang suka minum-minum
BBM subsidinya rakyat. Ini kan tikus-tikus yang selama ini transparan. Tinggal bagaimana pemerintah membuat satu regulasi haram hukumnya bagi mereka. Industri besar, perusahaan besar menggunakan BBM bersubsidi yang mestinya itu untuk rakyat. Kenapa begini dilakukan, Pak? Kalau sekarang BBM naik, anggaplah misalnya cuma 3%, naik 3.000. Untuk Pak Sugeng sama Kando Abraham ini tak masalah, ya kan? Tapi bagi masyarakat kita, milenial yang sangat rentan, 3.000 itu Pak, bisa nasi sebungkus, 1 rokok, dan gorengan Pak. Iya, itu betul. Sudah untuk kebutuhan kehidupan mereka sehari-hari. Itu $3.000. 3.000. Jadi Anda keluar masuk komisi 7 itu apa poin? Udah lama ngurusin BBM Anda ternyata. Ya, Saya agak curiga. Dulu long years ago. Sebelum kan itu yang kedua. Ini pengakuan yang tidak perlu nih. Yang bisa memunculkan pertanyaan-pertanyaan syai'un lainnya. Enggak, kan begini. Ini terkait dengan poin yang kedua. Karena begini Mas Bro. Jadi siapapun presiden di negara ini, siapapun pemimpin Komisi 7 di negara ini, siapapun yang menjadi KSP di negara ini, ya, kenaikan BBM itu tak bisa dihindari. Coba tunjukkan ke saya, mana ada presiden yang tak menaikkan BBM. Ini kan soal bagaimana mencari solusi yang baik buat rakyat. Yang kedua, bagaimana komunikasi politik ke publik itu bagus. Nah, kalau komunikasi politiknya bagus, ini loh BBM naik, skenario-nya semacam ini, ada subsidi dan semacamnya. Saya kira keramaian ini bisa dihindari. Atau misalnya ketika ada BBM naik, maka usia rentan itu ataupun orang-orang yang akan terdampak dari kenaikan ini dipastikan bahwa upah dan kehidupan mereka itu akan juga meningkat. BBM nggak masalah Pak, naik 100%. Kalau pendapatan rakyat juga ditingkatkan, gaji mereka ditingkatkan. Pak Adi yang dosen misalnya gajinya UMM Jakarta tak berapa tuh. Naikkan BBM, tapi naikkan juga dong gaji kita. Jangan segitu-gitu. Itu yang kemudian membuat kenapa beban rakyat menjadi penting. Yang keempat yang ingin saya katakan, bagus sebenarnya. Ini kan soal mengubah mental model. Subsidi kita saat ini kan kepada barang. Ini kepada orang. Tapi ingat Pak, 4 juta sebulan. Kalau itu tidak di-maintain dengan baik, kalau itu berupa uang, itu bisa buat untuk nikah lagi Pak. Itu hati-hati tuh. Perilaku pemilih kita itu ini tidak kemudian panjang. Ini misalnya hanya untuk BBM, mungkin buat yang lain tuh. Ini kayak cerita insentif apa Alibaba dulu atau Benteng, ekonomi Benteng zaman dulu. Perilaku masyarakat kita itu tidak melulu tentang BBM. Oke BBM, besoknya buat anak sekolah. Ya, naik haji gitu mereka ya. Mereka ada yang naik haji. Bahkan bisa mungkin mereka itu dikalkulasi buat persiapan nikah lagi. Kan kacau ini. Jadi harus dipastikan kalau ini pun akan disubsidi buat orang, dipastikan jangan berupa uang, Mbak. Tapi semacam apa itu namanya? Gue tahu lu expert dalam hal ini ya, Pak Mas Adi ya. Tapi enggak dalam hal Komisi 7 ini. Tapi gue ingin lebih menukik nih ke persoalan politik nih. Kira-kira partai pendukung Pak Jokowi dia akan kritik kebijakan kenaikan BBM atau enggak yang lebih menguntungkan untuk mereka dalam 2024 gitu. Artinya bagaimana konstelasi partai politik dalam melihat kebijakan ini bagi kepentingan mereka di 2024. Kalau tadi Pak Ketua Komisi 7 udah agak-agak gas-gas tipis Kalau mau populer, kalau mau hebat, kalau mau direspon positif sama rakyat, saya kira Pak Sugeng dengan teman-teman yang lain tolak itu kenaikan BBM saat ini. Sampai ada skenario yang jauh lebih baik. Karena kondisinya tidak memungkinkan. Kan banyak skenario-skenario lain yang saya sebut sebagai mengantisipasi kebocoran yang seringkali digunakan oleh perusahaan besar itu. Saya hakul yakin 4.000% partai-partai politik pemerintah tidak akan menolak soal kenaikan BBM ini. 82% koalisional pemerintah akan sami'na wa atokna, sami'na wa asoina dengan kebijakan ini. Karena apa? Korespondensi historisnya jelas kok. Tak ada satupun partai politik Pak Jokowi itu protes dan berontak setiap ada keputusan-keputusan politik strategis yang tidak pernah pro rakyat. Jangankan BBM Pak, ya, undang-undang ketenagakerjaan itu aja nggak ada tuh yang protes. Yang kemudian di MK itu dibatalkan. Omnibus Law. Cipta Kerja. Tak ada misalnya tentang revisi undang-undang KPK, aktivis mahasiswa ribut-ribut di jalanan, digebuk oleh Pak Aparat. Enggak ada tuh yang mereka. Itu kan masih jauh jelang 2024. Kalau ini maksudnya saya sebenarnya menunggu kutukan periode kedua. Di mana partai-partai pendukung pemerintah ini agak mulai berani tuh berseberangan dengan sikap politik pemerintah
yang jelas-jelas itu bertentangan dengan rakyat. Ya udah mulai terlihat siapa nih tanda-tandanya? Saya lihat Nasdem sebenarnya sinyal-sinyalnya sudah mulai ada. Kenapa Apa tuh? sinyalnya? Berani menawarkan calon presiden di luar orangnya Pak Presiden. Siapa? Secara terbuka. Pak Andika, Pak Ganjar kan orangnya presiden. Anda juga pernah mengatakan bahwa Nasdem inilah yang membuat demokrasi tetap menyala di 2024 ya. Gara-gara menghadirkan alternatif kata Anda dulu kan. Coba elaborasi dulu. Biar Pak Ketua dengar dulu. Ya. Biar Pak Ketua Nasdem ini sebenarnya ingin getor-getor terus ini. Cuman tarik ulur. Apa-apaan menyodorkan Anies Baswedan. Ingin pisah jalan dengan istana. Ini kenaikan BBM jelas-jelas merugikan rakyat. Ayo dong sekalian tolak. Tunduk ditindas atau bangkit melawan. Ya kalau begini-begini ya oceh-ocehan abdi dalam juga. Silakan Mas Abram. Tambahkan tipis-tipis dulu sebelum ke Pak Ketua. Menarik. Dan kita sebenarnya setuju ya bahwa setuju yang tadi, namanya tolak subsidi BBM. kepada orang itu lebih baik ketimbang subsidi kepada barang. Tapi kan bagaimanapun juga kalau yang dari kami kan lebih ngelihat adalah bagaimana kepuasan dari masyarakat. Nah, kalau kita lihat masyarakat itu puas ketika kebijakan dari pemerintah itu betul-betul memang menyentuh ke masyarakat. Jadi selain memang dari aspek politik, tapi juga ada aspek politik substansinya, di mana kebijakan yang diambil oleh pemerintah apabila itu betul-betul dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, maka persepsi kepuasannya itu juga meningkat. Ambil contoh tadi ketika Bang Adi ngobrol nyampein soal bagaimana bantuan sosial itu dipakai untuk nikah lagi dan lain-lain. Nah, kebetulan kantor staf presiden bersama Kemenko PMK dan kementerian itu melakukan evaluasi BLT minyak goreng, bansos sembako dan lain-lain. Ada memang 1,5% itu pakai bansosnya itu buat beli rokok. Bahkan ada 0,5% belum dapat bansosnya nih, dia udah utang untuk handphone, utang untuk yang lain karena dia tahu dalam waktu 4 bulan itu ada duit. Tapi itu 0,5%. Yang mayoritas yang 90% itu betul-betul digunakan untuk membeli kebutuhan pokok. Jadi saya harap meskipun ada cerita-cerita tadi tuh yang lucu-lucu itu, jangan sampai kita semacam mendeskripsikan masyarakat itu tidak mampu memanfaatkan bantuan sosial. Tapi bahayanya yang 5% ini bisa jadi teladan buat yang lain, Mas. Itu. Oke. Nah, kita juga buka pertanyaan buat teman-teman yang ingin bertanya Zoom, kepada silakan Pak Ketua aja di situ dan bertanya kepada kekuasaan. Nah, kita lempar dulu ke Pak Ketua nih, Dit. Ini dari Mas Abram dan Mas Adipra ini udah banyak nih yang harus ditanggapi Pak Ketua nih, terutama soal terkait politik kebijakannya gitu. Ini Kak Adipra jelas-jelas bilang tadi udah tanggung-tanggung dukung Anies Baswedan sekalian berjuang atau apa tadi kata lu? Enggak, berjuang atau tunduk apa kata lu? Tindas atau bangkit melawan. Tunduk ditindas atau bangkit melawan. Udah tanggung wasah ya sudah berenang sekalian gitu loh Pak Ketua. Silakan. Ya, jadi soal BBM ini kita menghitung secara cermat ya, secara realistis memang bahwa ada faktor-faktor yang tak terhindarkan. Satu, memang terjadi senjang ya. Lifting dengan konsumsi itu jauh sekali sehingga BBM ini adalah impor. Hari ini kita impor kurang lebih 800.000 barrel per hari karena lifting kita hanya 610.000 barrel per hari, sementara kebutuhan kita sampai 1,42 bahkan 1.420.000 barrel per hari. Jadi kurang lebih 800.000 barrel per hari kita impor hari ini dengan harga yang sangat fluktuatif dan itu memang harus kita akui secara keuangan memberatkan betul. Sementara ada harga yang ditetapkan hari ini misalnya Pertalite dengan harga 7.650 itu memang dalam kategori rendah bahkan dibandingkan memang Malaysia memberikan harga lebih rendah dari kita, tapi ada penjelasan teknokratisnya juga kenapa Malaysia bisa lebih rendah. Tapi di luar itu adalah kita paling rendah untuk harga BBM apapun. Nah, ini juga bagaimana kita membuat BBM yang notabene memang tidak mampu kita kendalikan karena kita sudah impor, maka kita harus realistis dengan keadaan ini. Dengan terus-menerus energi fosil disubsidi, maka lantas untuk masuk energi baru terbarukan menjadi tertatih-tatih karena secara harga selalu dibandingkan bahwa fosil lebih murah. Padahal tidak.
Sekali lagi fosil untuk hari ini tidak. Contoh kecil adalah di listrik misalnya. Listrik terus-menerus energi baru terbarukan untuk menghasilkan listrik dinilai secara harga belum kompetitif karena listrik kita disubsidi. Harga hari ini misalnya harga batu bara yang dikonsumsi oleh PLN itu disubsidi besar sekali. Dipatok harganya dengan DPO, Domestic Price Obligation. Volumenya, kepastian volumenya dipatok dengan DMO, Domestic Market Obligation. Jadi PLN mengkonsumsi batu bara 1 tahun kurang lebih 138 sampai 145 juta metrik ton. Sedangkan produksi nasional rata-rata batu bara kita adalah 660 juta metrik ton, maka DMO 25%. Dengan DPO, dengan batasan harga yang itu adalah harga dalam negeri. Sebab kalau kita tidak kunci dengan harga DPO, Domestic Price Obligation, GAR yang dikonsumsi PLN yang itu GAR 4.200 sampai 4.600, harga-harga internasionalnya sudah di atas $200 per metrik ton. Tetapi PLN sekarang hanya beli 43 sampai 46 dolar saja per metrik ton. Sehingga hari ini listrik kita masih murah. Kalau itu tidak kita lindungi, tidak dengan kebijakan yang juga itu namanya subsidi tidak langsung dengan subsidi pengendalian harga, maka harga listrik hari ini 4-5 kali lipat dari yang bisa kita nikmati hari ini. Ini membuktikan bahwa energi fosil itu sudah selain semakin terbatas keberadaannya, dan ini juga nanti akan sangat membahayakan di kemudian hari kalau kita tidak segera masuk energi baru terbarukan. Kedua, dari sisi harga juga sudah sangat mahal. Semuanya sangat mahal. PLTD misalnya pembangkit listrik tenaga diesel, bayangkan kalau solarnya tidak disubsidi dengan harga 5.150, itu harganya sampai sudah tinggi sekali. Itu pun sekarang dengan harga yang tinggi juga. Nah, ini semuanya bagi kami, ya tadi kan arahnya apakah Nasdem mendukung. Untuk kali ini kita mendukung tetap naik atau mengurangi subsidi dengan menaikkan harga dengan catatan itu berkali-kali saya kemukakan di mana harus ada bantalan sosial terlebih dahulu, dan tapi ini sudah saya kemukakan sejak bahkan 2 bulan yang lalu ketika kita sama-sama memitigasi perihal BBM ini, karena 2 bulan yang lalu kami hitung BBM akan kurang dari apa yang kita siapkan di 23,04 juta kiloliter untuk Pertalite dan 14,9 juta kiloliter untuk solar itu dipastikan akan kurang hanya sampai bulan Oktober. Nah, hari-hari ini nampaknya pemerintah juga belum memutuskan soal ini. Soal bagaimana APBN ditambahkan nanti untuk mengadakan BBM di bulan November dan Desember, masih ada 2 bulan lagi. Nah, inilah yang kita hitung. Kenapa kalau tadi digugat oleh Bung Adi Prayitno, apakah Nasdem sekaligus melawan atau apa? Kita coba dekati dengan sangat-sangat realistis, dan kalau bisa disebut ya teknokratis, karena kita juga tidak ingin masuk wilayah yang sifatnya populisme, tetapi juga ini lantas menjebak kita semuanya kepada hal-hal yang tidak realistis, kebijakan yang tidak realistis. Saya kira itu. Ya, kata-kata populisme tuh sering banget dari tadi dikeluarkan oleh Pak Ketua ini. Ini penting juga. Kasih senior, kasih dulu. Nah, jadi gini. Apa nih? Ya, kenapa kalau Pak Ketua agak mengambil posisi ragu-ragu icuk? Bukan ragu-ragu, tapi boleh tak dengan syarat gitu kan. Nah, ini karena memang partai bagian dari Pak Jokowi hari ini. Nah, tapi dulu ada partai yang luar pemerintahan itu sampai nangis-nangis, sampai apa gitu, menggalang demonstrasi gitu ya. Dulu gitu. Tapi sekarang partai luar pemerintahannya nggak sekencang itu gitu. Itu poin gua. Pertanyaan bagus. Iya. Kok nggak bisa kayak gitu kalau Pak Ketua nggak kenceng, ya wajar kan, bagian dari kan belum orang luar ruling government. Yang orang luarnya nggak ini. Iya, yang bilang Pak Mir kan cuma handshot kan. Yang bilang Pak Mir kan cuma handshot kemarin. Silakan. Ya, kekuatan oposisi nih maksudnya kan. Iya. Nggak semeriah dulu gitu. Dulu gue inget banget BEM UI itu Valdo Maldini akrab banget sama Budiman Sujatmiko sama Murara Sirait, bos. Dalam isu BBM ini dulu gitu. Ya, silakan. Ya, kalau saya cukup memahami kenapa partai-partai koalisional pemerintah itu sekalipun bergemuruh hatinya,
itu mendukung ya sandera politik yaitu soal kepentingan bersama. Itu yang saya sebut bahwa sejak Jokowi jadi presiden 2014 sampai sekarang nyaris tak ada satupun partai politik pemerintah yang mau protes sekalipun itu bertentangan dengan rakyat kebijakan politiknya. Nasdem ini agak sedikit ada kemajuan ya. Ya, mendukung dengan catatan kritis. Ini kan hati dan pikirannya terbelah-belah itu. Ini artinya udah ada di persimpangan ya. Udah ada di persimpangan. Ya. Satu buka portal aja ini. Betul. Ya. Satu sisi pikirannya memang tetap berada di barisan pemerintah, setuju dengan kebijakan politik yang tak pro rakyat, tapi hatinya secara umum dia ingin nyerong-nyerong itu. Udah pamit jalan kan? Ya, kalau bahasa kampung gue ada itu istilahnya tuh. Apa itu? Mata ngantuk, hati begadang. Kalau partai politik yang lain kan sampai sekarang mata ngantuk, hati begadang itu tak ada. Nah, ya kan baru pada Nasdem kan. Itu yang pertama. Nah, ini juga yang menurut saya cukup disayangkan ya. Ada pasar politik ya terlepas dari kalkulasi tentang subsidi BBM mesti dimainkan oleh Demokrat dan PKS. Tapi ini kan dua partai oposan kalau kita menggunakan bahasa Arab la yamutu wa la yahya, Pak. Ya. Tidak mati dan tidak hidup pula. Ini repot. Mestinya ini adalah backstage, panggung besar yang mesti dikapitalisasi dong. Kalau memang ini kebijakan politik yang tidak merakyat, ya, mendolimi di tengah kesulitan hidup mereka, merekalah yang harus memegang teguh, tunduk ditindas atau bangkit melawan itu. Kalau Nasdem ada kemajuan ya tadi ya. Justru yang lebih agak sedikit berani sikap politiknya Nasdem. Oposisi malah enggak ya. Demokrat dan PKS malah enggak. Anda lihat enggak cukup bold dalam isu ini. Nah ya? itu yang saya bilang, ini enggak jelas sikap politiknya. Ini jelas kok bertentangan dengan rakyat. Dan juga sekalipun ada tuh elit-elit Partai Demokrat dan PKS, jangan hanya asyur dan asik main di medsos dong. Galang kekuatan politik, galang konstituen bahwa ini adalah kebijakan yang memang akan membuat mereka sengsara untuk beberapa bulan ke depan. Nah, yang terakhir bagi saya yang paling penting lah. Karena apapun sikap protes yang nantinya akan muncul dari soal kenaikan BBM ini kan nyaris tak ada gunanya, Pak. Membentur tembok tebal. Karena pemerintah dan DPR pastinya tinggal nunggu waktu akan mengumumkan kapan BBM akan dinaikkan. Katanya skenario-nya itu adalah mengalihkan subsidi BBM yang semula pada barang kepada orang. Ini harus dipastikan, Bang. Ya, satu, tidak terjadi kebocoran. Yang kedua, sasarannya tepat guna dan tidak digunakan untuk yang lain kawin-kawin itu, Pak. Nah, itu yang ketiga yang paling penting. 0,5%, Bos. Iya, tapi juga nggak cukup buat kawin, Bos. Iya. Yang ketiga yang paling penting, kita kan sudah punya tol langit tuh. Harus dipantengin tuh kendaraan-kendaraan yang memang tidak boleh menggunakan subsidi BBM di pom bensin. Harus diteriakin itu. Misalnya. Kan banyak tuh, nih mobilnya Mas Bro ini kan 2400 cc tuh, tapi antriannya di BBM bersubsidi, Pak. Itu kan tak lucu-lucu dan dibiarkan, Bos. Anda ini mobil saya misalnya agak sedikit 2400 cc, di pom bensin ditanyain, "Pak, mau solar, mau Dexlet, apa Pertamina Dex?" Lah, ini kan barang rada-rada udah di bawah takaran yang tidak semestinya ditanya begitu. Di atas threshold. Maksud saya kalau kata Adi Pray ke tukang SPBU, lu jangan hina gua dong. Cuman problemnya begini. Cuman problemnya kita ini punya mental model masyarakat kita secara umum hidupnya susah, lagak kaya, Pak. Punya mobil rada-rada bagus tapi ngantrinya di BBM yang ada subsidinya. Itu juga ditertibkan, Pak. Pakai aplikasi kan kita sudah punya tol laut ya. Tol laut, tol langit. Tol laut sama tol langit. Maksudnya kan jelas, Pak. Kalau dikasih stiker kan manual banget. Kayak kita itu hidup di zaman jahiliyah. Ada alat deteksi. Kalau kemudian ini mobil misalnya di bawah 2000-an atau 1400 cc, bolehlah minum dan tidak boleh minum. Itu mestinya sudah mulai dilakukan. Enforcement ya. Betul, karena begini, kalau terus-terusan menggunakan misalnya subsidi APBN kita membengkak, orang kan nanya, Pak. Subsidi di bidang infrastruktur, barang dan jasa juga membengkak. Kenapa itu tak disunat pula? Bukankah ada surplus katanya di subsidi infrastruktur di bulan Juli ini tahun 2002 yang juga bisa digunakan untuk mensubsidi sektor yang lain seperti itu. Katanya begitu.
Mas Abraham coba dijawab dulu nih. Tanggepin dulu nih kawan nih. Ini agak liar nih kawan. Yang 5% itu terus yang dia baca-baca tadi. Dia sebut tadi tol langit, tol laut, tol langit, tol laut. Ada data big data, ada data langit juga. Sky data namanya. Nah, karena bagaimanapun juga lebih mudah memonitor subsidi ke orang daripada subsidi ke barang. Karena subsidi ke barang kan setiap hari aja ada sekian juta liter BBM yang dikonsumsi. Sedangkan kalau orang kan tetap angkanya tetap. Terus sekarang kita padankan dengan NIK sesuai rekomendasi dari KPK, BPKP sama BPK bahwa harus padan dengan NIK supaya tidak ada data double. Jadi prinsipnya kita setuju bahwa yang namanya subsidi ke orang itu lebih tepat sasaran ketimbang subsidi ke barang. Namun kita jangan diburu-buru nih dalam pengambilan keputusan. Kenapa? Karena aspek-aspek yang mempengaruhi itu tidaklah sesederhana tadi yang disampaikan. Ketika kita naikkan harga BBM, tentu yang kita hitung dengan cermat bagaimana dampak terutama kepada mereka kelompok yang rentan. Jadi diskusi dalam pemerintah tuh mayoritas menghitung dampak-dampaknya. Bagaimana skenario A, skenario B, skenario C, angka 1, 2, 3, 4 gitu kan. Dampak ke inflasi, dampak ke GDP. Kenapa kita harus ngitung dampak ke pertumbuhan ekonomi? Karena bagaimanapun juga yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat tuh bukan cuma bansos tuh cuma bantal. Tapi sekali lagi yang mengangkat kesejahteraan masyarakat itu adalah program-program pemberdayaan ekonomi di mana angka makronya itu GDP growth pertumbuhan ekonomi itu yang betul-betul di. Kalau tadi problem subsidi salah sasaran, orang kaya ngantri di BBM subsidi, gimana kontrolnya? Masa pakai stiker kayak zaman Jahiliyah gitu? Ya, jadi sebenarnya dari bulan Juli pemerintah sudah mencoba tuh kan, pernah dengar kan ada sosialisasi masyarakat di daerah untuk yang tempat uji coba untuk menggunakan aplikasi My Pertamina. Lalu juga ada skenario apabila mobil dengan CC tertentu maka tidak bisa mengkonsumsi BBM bersubsidi. Cuman kan di atas kertas. Ketika kita evaluasi ternyata memang dua hal, bro. Jadi satu, pemahaman dari petugas-petugas yang di lapangan, kedua pemahaman dari masyarakat. Karena masyarakat yang tahu mana BBM yang disubsidi, mana BBM yang nggak disubsidi saja nggak banyak. Masih mayoritas masyarakat itu nggak tahu mana BBM yang disubsidi dan BBM yang tidak disubsidi. Bagi dia disubsidi itu premium aja, padahal premium udah nggak tahu kemana. Apa nggak kebalik? Itu pura-pura tak tahu, Bang. Ya itu. Anda suzon saja. Masa iya Pajero Spot mintanya dia solar, Pak? Ada tuh, kan rusak mesin kau. Itu contoh ya. Dan itu pura-pura tak tahu. Iya. Kalau tadi ngomong My Pertamina, gue inget dulu bos. Waktu Pak Ahok lagi luncurin buku, dia ngomong gini. Ya lu kalau mau gue tanda tangan bukunya, lu download dulu My Pertamina, baru gue tanda tangan. Nah gitu. Jadi Pak Ahok tuh udah mensosialisasikan dari zaman dulu sebenarnya. Iya. Hidup Pak Ahok. Oke, kita buka dulu pertanyaan buat teman-teman. Ada yang ingin bertanya dari Zoom atau di sini ada wartawan juga. Teman-teman wartawan ada dari Detik, ada dari CNBC. Mas Iqbal dari CNBC katanya mau ke Pak Ketua. Ya silakan. Sini dulu. Mumpung ada Pak Ketua nih. Tanya dulu. Ya, Anda udah pakai baju bagus nih. Ya, udah cocok ini jadi humas Partai Nasdem nih dari warna baju ini Pak Ketua. Ya, restorasi perubahan. Nah, kan restorasi, salam restorasi dulu dong. Iya. Sebenarnya sih. Nama. Pak Sugeng, saya Iqbal dari CNBC Indonesia, Mas Abraham, Mas Adi, izin Mas. Iya. Ya Pak Sugeng udah bolak-balik ya. Kayaknya di CNBC juga bicara soal BBM, mungkin udah bosan juga ya Pak Sugeng ya. Tapi memang kalau saya tadi tertarik dengan Pak Sudirman ya soal konsistensi kebijakan. Sebenarnya kayaknya dari saya masih reporter juga isunya begini-begini aja gitu. Jadi bahkan teman-teman yang sekarang udah jadi editor juga bosen kayaknya tiap tahun tuh subsidi BBM terus gitu. Tapi kalau yang saya tangkap sih sebenarnya gini Pak, soal konsistensi tadi. Misalkan dulu di era SBY itu ada konversi ke BBG, bahan bakar gas gitu kan. Terus kemudian
Udah mulai tuh bajai, terus taksi, terus kemudian Transjakarta gitu kan. Kenapa enggak yang mobil-mobil yang lain juga pakai gitu? Kalau nggak salah konverternya atau ada isu apa. Kemudian sekarang era listrik, Pak Sugeng ya. Ya. Mobil listrik, energi baru terbarukan. Tapi saya juga ragu Pak, maksudnya apakah ini kedepannya akan terus gitu loh Pak. Jadi khawatirnya saya ketika ganti rezim, kemudian itu nggak dilanjutin lagi gitu. Itu isu yang klasik banget Pak. Jadi saya nggak tahu mungkin apakah ada instrumen undang-undang atau seperti apa Pak untuk mengikat. Yang tadi Pak Sudirman bilang sih, jadi jangan periode ganti, ya isunya tuh masih sama gitu. Kemudian kalau dari sisi situasi sekarang sih menurut saya sih wajar sih ketika mungkin pemerintah mungkin pengen selesai BLT BBM dulu gitu. Jadi kalau dulu kan eranya Pak SBJK ya, itu kan Pak JK selalu cerita itu sebelum puasa, terus apa namanya? Jadi hari Jumat ya hari kedua puasa. Nah kemarin pemerintah waktu Omnibus Law bikin waktu mahasiswa baru masuk. Ya. Langsung rame. Jadi kan kalau Pak JK ceritanya zaman SBY itu kan ya ketika harga BBM dinaikkan BLT-nya juga dibagikan gitu kan, jadi bareng gitu. Tapi kalau saya sih ya akhirnya kita di media juga ya nanya terus gitu. Sampai kayaknya Pak Erlangga juga udah bosen kayaknya tadi. Pak Erlangga di Menko ditanya lagi, iya tunggu saja gitu. Saya jawabannya Mas Abram sih saya udah paham sih arahnya kemana gitu. Kayaknya memang nunggu dari kesiapan dari BLT BBM itu sendiri gitu. Tapi soal data sih Mas mungkin bisa gimana mastiin ke Mas Abram sih soal data. Kalau politik sih nanti aja lah Mas Adi. Makasih. Ngomong tadi nggak tahu mau nanya apa bos. Panjang barang ini bos tanya. Konten sendiri nih fit CNBC Iqbal gitu lah. Pak Ketua dulu, ini masalah sustainability nih tadi. Betul, jadi konsistensi kebijakan. Saya sekaligus ada catatan untuk Bung Abraham gitu. Jadi gini-ginilah, kita sama-sama tahu lah bahwa menghitung metode ini metode itu ada faktor eksternal barang dan sebagainya. Kita pun 2 bulan yang lalu sudah kita kemukakan sampai kita antisipasi Federal Reserve diperkirakan akan naik sekian basis poin, maka diperkirakan akan terjadi taper tantrum sampai ada itu dan seterusnya. Kita hitung sampai dan betul semua itu angka itu. Dan itu waktu itu juga di depan menteri, di depan semuanya pihak bahwa intinya adalah BBM ini akan meleset asumsi dasarnya dari ICP maupun dari sisi volume. Lantas kita berkeputusan begitu loh. Tetapi sekali lagi sampai hari ini keputusan naik kuota saja itu juga belum diputuskan lagi. Padahal itu gambaran yang sangat mengerikan itu nanti kalau belum bulan ini sudah masuk September. Jangan-jangan 2-3 minggu lagi akan habis nih BBM. Untuk APBN di tahun 2023. Ini kan tidak mau terus terang saja Pertamina. Karena apa? Pertamina toh memang pemegang sahamnya adalah pemerintah. Tapi sekali lagi, begitu tidak sehat semuanya dalam berkeputusan itu mempengaruhi panjang sekali. Dan implikasinya ya seperti saya kemukakan tadi. Sekarang itu lifting minyak terus turun. Kenapa? Karena wilayah kerja itu atas nama nasionalisme sudah dikelola oleh Pertamina. Terakhir adalah blok-blokan yang salah satu backbone kita yang membutuhkan kapital yang besar sekali itu sedang megap-megap. Kenapa? Karena cash flow Pertamina sedang terganggu. Ingat, untuk mempertahankan cadangan operasi 3 minggu saja, Pertamina membutuhkan 6,7 miliar US dollar, kurang lebih 100 triliun. Kalau kompensasi dan juga subsidinya tidak segera dikembalikan ke Pertamina misalnya, dan itu ditanggung oleh Pertamina, babak belur ini semuanya. Nah itu satu, artinya apa? Konsistensi menjadi penting. Dan sudahlah, ini kan soal menghitung ini itu kita tahu. Kenaikan BBM 10% itu akan menaikkan inflasi kurang lebih 0,5%. Sehingga kami waktu itu di DPR dan saya teriak dimanapun, naikkanlah BBM paling tinggi 35%. Tadi Pertalite dari 7.650 menjadi 10.000, dari solar yang subsidi dari 5.150 menjadi kurang lebih 7.000, dan itulah yang nanti, tetapi harus ada bantalan sosial dulu. Bantalan sosialnya adalah meliputi A, B, sampai Z. Bahkan karena tadi dalam konteks kepartaian, Nasdem ingin untuk
motor ya kendaraan roda 2 tidak naik. Untuk angkutan barang atau untuk angkutan barang truk angkutan barang roda 4 itu tidak naik juga. Terus juga untuk angkot tidak naik. Kenapa angkutan barang? Di saat inflasi nanti naik, pokoknya yang penting pasti akan terjadi pengaruh harga barang itu pasti. Tapi yang penting adalah ada barangnya, utamanya untuk kebutuhan pokok. Itulah pentingnya logistik truk 3/4. Karena kalau sudah truk yang roda 6 ke atas itu adalah truk industri yang tidak boleh menikmati harga subsidi. Jadi yang lain subsidi naik, yang lain adalah naik, tetapi tidak untuk motor atau roda 2, tidak untuk angkutan umum, tidak atau juga tidak untuk truk roda 4, truk 3/4. Nah, itu bisa rawan penyelewengan juga dong Pak Ketua. Kalau memang dipilih-pilih kepada modalnya. Kontrolnya jauh lebih mudah. Asal di barcode motor itu, dan itu Pertamina bisa melaksanakan. Saya sudah cek simulasi sudah jauh lebih mudah. Kalau itu motor, itu kan jelas motor di bawah 250 boleh tetap dengan harga 7.650 dan ini tidak memukul secara inflasi tadi, tidak menggoyahkan. BLT tetap, jadi malah double ini istilahnya bagi masyarakat yang rentan. Kita sudah cek, sudah exercise demikian rupa jauh lebih mudah. Katakanlah motor tidak naik, katakanlah angkot tidak naik, angkot plat kuning dan ojol ya makanya daftarkan ada semua, ada QR code yang sudah bisa kalau ini lantas memang kalau sudah diisi maka tidak bisa mengisi lagi di hari yang sama misalnya. Itu secara teknis sudah kami bahas di Pertamina dan Pertamina sebagai BUMN yang ditugaskan mampu melaksanakan itu. Artinya apa? Itu semuanya sudah kita antisipasi. Tetapi dengan terkatung-katung hari ini, ingat ya, harga BBM belum naik, itu sudah naik harga barang. Ini akibat ketakpastian yang ditimbulkan oleh pemerintah. Tadi Bung Adi Praitno nggak berani menyebut. Luhut Panjaitan itu minggu lalu tuh ngomong, minggu depan Presiden akan mengumumkan kenaikan BBM. Ras di mana-mana hari ini. Dan sampai hari ini masih gitu. Dan saya yakin gitu, kalau ini semakin lama, mudah-mudahan presiden mendengar gitu atau menteri siapapun mendengar, segeralah dinaikkan kalau memang sudah diputuskan segala kebijakannya dengan pasti. Nah, tadi menyangkut tentang transisi, betul sekali. Inkonsistensi pemerintah ini dengan besar sekali. Dari sisi energi, kita bicara energi, kita semua sepakat. Kita tidak bisa lepas dari apa yang disebut dengan bauran energi. Kedua adalah menyangkut net zero emission. Maka energi transisi itu adalah gas. Kebetulan gas itu cadangan kita masih relatif besar, total kurang lebih 60 TCF dari cubic feet, itu adalah proven one istilahnya. Sementara minyak kita tinggal 2,8 miliar barrel saja. Kalau diproduksi sehari 600.000 barrel saja, tinggal kurang lebih. Mohon izin Pak Ketua. Pak Ketua. Mohon izin. Ya. Mohon izin diulang sedikit waktu Anda bilang Pak Adi Praitno titik-titik kan. Nah, tadi keputusan. Nah, itulah. Minggu lalu ini yang dimaksud ada menteri yang mengumumkan itu kan maksudnya. Saya ulangi kembali lagi. Menteri Manwiripes mengumumkan bahwa minggu depan Presiden akan menaikkan BBM. Ini sebuah apa itu? Itu saya kira sebuah statement yang sangat-sangat tidak membuat situasi menjadi baik. Kenapa? BBM maka pom bensin Pertamina diras sampai hari ini tuh. Lantas secara volume yang kurang lebih sampai bulan Oktober, kemungkinan karena diras hari-hari ini besar sekali pengaruhnya. Kemungkinan tinggal akhir September atau pertengahan September saja. Bahkan ini akan habis kalau tidak. Dan pemerintah hari ini baru memutuskan setuju untuk menambah volume. Pasti akan ditanggung dulu oleh Pertamina pastinya kan gitu. Tapi kira-kira kenapa itu ada langsung mengambil keputusan untuk ancang-ancang atau gimana sih itu? Ya saya kira inilah tadi bahwa lantas semua menjadi panggung, mencari panggung kalau menurut saya. Seolah-olah ada mau empati dengan masyarakat dengan kita ada istilahnya prakondisi seperti yang dikatakan Bung Abraham, itu justru malah menyusahkan masyarakat. Sekali lagi ini sudahlah kita sama-sama tahu teorinya semuanya sudah ada kok itu. Kalau naik sekian maka perlu bantalan sekian, mekanismenya demikian sekian. Mohon maaf dengan berbagai respek tadi juga Pak Sudirman Said mengemukakan. Biasanya zaman Orde Baru sudah dihitung matang, lantas jam 10 malam diumumkan. Jam 12 malam nanti BBM akan naik sekian-sekian.
Tetapi sudah barang tentu, sudah disiapkan segala skenario, skema termasuk BLT-nya dan sebagainya. Bahkan BLT mungkin sudah diluncurkan karena memang akan diluncurkan malam tertentu misalnya. Dan ini kan menjadi celaka kalau ini semuanya. Sekali lagi rakyat menjadi sangat tidak diuntungkan dalam situasi uncertainty yang ditimbulkan oleh pemerintah sendiri gitu. Seperti tadi saya di depan mengatakan, Bu Sri Mulyani menghargai Pertalite saja beda dengan Menteri SDM. Dengan Luhut Panjaitan juga beda. Karena apa? Standar harganya beda-beda. Ada ada ICP hari ini, ada harga internasional hari ini dan sebagainya. Ini juga menimbulkan sesuatu yang menjadi ketidakpastian yang sangat-sangat tinggi. Atau karena ada titipan margin kali, Bang. Nah, itu bisa jadi. Saya kira Bung Adi Praetno yang sudah keluar masuk Komisi 7 dia membuka lukanya sendiri. Maksudnya itu lewat depannya dulu, Bang. Sekarang agak susah masuk DPR itu, Bang. Lu gue kasih kontak Pak Sugeng pasti nggak susah Anda masuk keluar masuk. Itu dulu masih masuk DPR agak gampang, ya. Modal tampang memelas masuk tuh barang. Sekarang tak bisa, Pak. Diperiksa berlapis-lapis. Seakan-akan kita berjarak dengan gedung kita sendiri. Itu tadi udah margin Anda udah sekali itu. Kayaknya udah lihai Anda di bidang ini. Sudah 10 tahun, Pak. Sudah 10 tahun tak pernah mondar-mandir lagi. Wow, berarti Anda waktu itu udah main BBM. Kayaknya dia lebih lihai aja ini udah. Lewat depan. Pak Ketua ini terakhir tipis nih. Ini soal isu ya Pak Ketua boleh nanti sampaikan yang tambahannya ya. Tapi ini ada pertanyaan tambahan lagi. Isu misalnya beli minyak dari Rusia gitu misalnya. Nah itu kan juga sempat dianggap sebagai solusi di mana India yang sekarang katanya menikmati harga minyak yang begitu rendah tapi harus belinya pakai mata uang Rusia, rubel gitu ya. Dan ternyata di Indonesia itu nggak bisa dipakai karena rezim dolar Amerika kita ini misalnya. Nah itu gimana Pak Ketua menanggapi persoalan ini? Saya ini orang sakit lagi, ya belilah gitu. Yang ngomong orang pemerintah lagi. Kita bisa beli minyak Rusia yang lebih murah 30%, ya belilah gitu. Kenapa? Ini kan sebut saja Sandiaga Uno yang ngomong gitu. Ini kayak orang nggak tahu aja. Mungkin kalau itu orang lain atau pengamat mungkin sih. Lantas pertanyaan kita kepada pemerintah, kenapa tidak beli minyak Rusia? Kita kan sama-sama tahu bagaimana barangnya ada pun, ingat ya, barang kan ada mekanisme transaksi keuangan yang tidak mudah. Dan Indonesia termasuk yang terus diawasi. BI, saya beberapa waktu 2 bulan yang lalu bahkan ke Iran. Iran menawarkan semuanya yang kita butuhkan. Tetapi sekali lagi tata kelola, karena Iran juga bagian negara yang diembargo, juga tidak mudah. Saya kira apakah lantas dengan demikian kita mau keluar dari rejim itu? Ya ayo kalau mau itu menjadi keputusan. Jangan-jangan yang kencing dulu adalah Sandiaga Uno, karena kita sama-sama tahu Saratoga itu apa urusannya dengan Amerika kan gitu. Jadi hal-hal kayak gini ini juga, apa tuh Pak Ketua? Kita nggak tahu Pak Ketua. Ini kan persoalan rejim transaksi misalnya. Kan apakah lantas kita bisa semudah itu transaksi dengan rubel misalnya? Karena ada satu di Indonesia, proyek namanya GRR di Tuban ya, GRR Tuban itu kita mau membangun bahkan baru satu-satunya nih mau kita bangun pasca Orde Baru, karena seluruh refinery kilang itu dibangun oleh zaman Orde Baru, itu GRR Tuban itu dengan Rosneft Rusia itu juga mengalami problem-problem, padahal itu sudah G2G sedemikian rupa, sudah investasi dan sedemikian rupa, sekarang nggak bisa jalan sedemikian rupa karena apa? Sekali lagi menyangkut tentang transaksi keuangan internasional yang hari ini dikontrol betul oleh Amerika. Kalau memang kita sepakat kita akan keluar dari rejim inilah, mari nggak apa-apa gitu. Tetapi jangan mengambil populariti untuk hal-hal yang secara teknikal orang sudah tahu itu agak sulit dilakukan. Betul sekarang tuh Rusia bahkan hasil pertemuan beberapa menteri ekonomi di Bali beberapa waktu lalu. Kalau dulu ada istilahnya oil for food untuk Iran dan Irak ketika itu kalau kita ingat. Nah sekarang juga ada, karena apa? Amerika merasa kewalahan sendiri dengan inflasi yang sudah 8,5% dan Eropa energinya lantas harus cadangan Amerika harus dia buka,
baik itu minyak dan gas untuk kepentingan Eropa megap-megap, sehingga Amerika sendiri hari ini dalam posisi luar biasa. Maka harus mengendalikan inflasi dengan Federal Reserve harus menaikkan suku bunga yang tidak pernah dalam sejarah Amerika, dan itu akan mengancam juga di dalam jangka panjang. Maka dari pertemuan Bali ada bisik-bisik, biarkan ada semacam sekian volume minyak Rusia yang bisa masuk ke pasar internasional, pasar global. Karena pasar global dalam istilah sekarang kan istilahnya adalah OPEC plusnya itu adalah Rusia. Begitu diputus, apalagi OPEC juga akan mengurangi produksinya, dan juga terlebih ini menjelang musim dingin, maka dikhawatirkan akan terjadi krisis harga crude akan naik tinggi sekali di atas 115, 120 bahkan. Itu prediksinya berbagai analis, sehingga waktu itu ada bisik-bisik, biarkanlah Rusia misalnya ada sekian juta barrel yang bisa masuk ke pasar, termasuk Iran. Yang menangkap itu siapa? Memang sudah dilakukan oleh China. Kenapa? Dia punya rejim keuangan yang relatif mandiri, otonom dihadapkan pada rejim keuangan Amerika. Tidak seperti kita. Kita memang rejim keuangannya sangat tergantung dengan New York. Rejim New York lah istilahnya. Kita semuanya tahu, semua diawasi. Bahkan ketika ingat kapal yang disewa oleh salah satu trader minyak dipakai untuk mengangkut minyak Rusia saja, itu menjadi masalah. BI kita, Bank Indonesia kita sangat dikontrol dalam komunikasi, dalam transaksi keuangan internasional oleh Amerika. Sekali lagi, inilah fakta kita hari ini. Pilihan kita, mau kita tetap melawan rejim ini, ya tidak apa-apa kalau memang itu menjadi kesepakatan nasional, kita lawan rejim ini, kita keluar dari rejim keuangan internasional yang heavy-nya adalah Amerika, dari kita lebih mandiri, itu bagus juga. Tapi hari ini kita belum bisa keluar dari cengkeraman itu. Itu sebuah fakta yang tidak perlu lantas menjadi seolah-olah kok kita nggak beli minyak Rusia, padahal ya belilah gitu loh. Kalau bicara yang ngomong juga pemerintah, yang ngomong menteri gitu. Jadi kita ini kadang-kadang agak aneh nih dunia ini kadang-kadang. Kalau Nasdem pengennya seperti apa kita, Mas Sugeng? Kalau Nasdem berkuasa nih dalam era seperti ini, berkuasa dan taking in charge dalam kepresidenan. Paradigma keuangan globalnya Nasdem tuh kayak apa? Itu loh kira-kira tuh. Ketika menghadapi situasi krisis seperti ini. Coba. Persis, begini. Harus bersifat bauran atau mix. Itulah kemampuan diplomasi kita. Kita harus punya leverage dengan negara-negara besar sekalipun. Dengan apa? Ya dengan posisi tawar yang kita menaikkan, dengan konsesi-konsesi tertentu. Seperti hari ini misalnya dengan BI, kebetulan kami sering diskusi dengan teman-teman BI, maka keluar misalnya KRIS kan, KRIS gitu, yang kita bisa pakai rupiah itu bisa belanja dimanapun sekarang kan gitu. Negara-negara tertentu salah satu bentuk tertentu, atau memang mekanisme perdagangan tidak linear dengan cara-cara misalnya cara-cara kita harus keluar dari kemulut-kemulut yang normatif. Kita harus misalnya dengan apa? Dengan barter. Itu yang sedang kita jajaki. Kami ini Komisi 7 juga ikut, saya sampai ke Iran, saya juga sampai ke waktu itu Belarusia misalnya, karena di situ punya tambang yang untuk kepentingan pupuk kita, itu dengan mekanisme barter yang tampaknya relatif bisa. Jadi kita harus terobos dengan cara-cara itu. Kalau dengan mekanisme konvensional biasa, kita pasti dipastikan belum mampu punya leverage sebesar Cina dan India. Kita harus akui dalam rejim internasional Cina dan India itu sekarang yang mampu vis-a-vis rejim Amerika dan Rusia. Nah, inilah yang kadang-kadang kita memang terjebak di situ. Memang ini perlu kajian, bukan kajian, perlu sikap kita yang dari berbagai aspek yang kita punya leverage di mata mereka semua. Kalau kajian udah lengkap kata Pak Ketua, kan tinggal keputusan dan keberanian. Ternyata politik luar negeri kita nggak bebas-bebas aktif banget. Iya. Atau justru malah kita disandra dengan politik bebas aktif, ya kan, membuat kita harus mix dong. Nah, kita kelempar ke kekuasaan, Din. Jadi udah tahu nih kata Pak Ketua tadi, Bang, Mas. Ada solusi-solusi teknokratik. Ya, barusan udah tahu itu agak sulit. Kenapa dia masih dioceh-ocehin atau cari popularitas dalam situasi kayak begini gitu? Jadi kan pemerintah gini, yang mana dulu? Yang kalau terkait dengan keputusan penyesuaian harga
pemerintah itu kan konsisten. Kenapa? Keputusan, kalau sudah ada keputusan itu pasti akan diumumkan. Nah, selama ini belum ada keputusan yang diambil. Kenapa? Karena pemerintah masih melakukan perhitungan-perhitungan yang nanti keputusannya diambil oleh Bapak Presiden. Yang malam ini kita banyak diskusi ini kan banyaknya dari aspek akibat krisis energi. Yang belum banyak didiskusikan aspek krisis pangan global. Ingat loh, sekarang ini global tidak hanya menghadapi krisis energi, tapi juga ada krisis pangan. Yang kita harus cek itu bukan cuma harga pangan dan harga energi global, tapi bagaimana kesiapan pemerintah dari pusat sampai daerah meminimalisir apabila ada penyesuaian harga, maka dampak terutama kepada masyarakat kelompok rentan itu bisa seminimal mungkin. Karena sekali lagi pemerintah itu tanggung jawab utamanya memang memprioritaskan perlindungan kepada kelompok ekonomi rentan. Nah, jadi pesan kalau dari kami, masyarakat tuh tenang aja dulu, tenang dulu, tidak perlu terlalu ikut gonjang-ganjing yang ada. Pemerintah sedang melakukan perhitungan yang matang dan pasti keputusan yang diambil itu apa yang terbaik untuk masyarakat. Karena yang menjadi pertimbangan bukan hanya satu aspek terkait dampak kenaikan BBM, namun bagaimana dampak apabila tidak ada penyesuaian BBM, itu juga dikalkulasi. Jadi mungkin pesannya itu, tenang aja, tunggu, pasti apabila keputusan itu udah ada akan diumumkan. Oke, terima kasih Mas Abraham. Kasih dulu hikmah dan kebijaksanaan. Kalau perlu lu baca doa di sini nggak apa-apa. Kemarin akan melanjutkan langkah Habib Abu Bakar Al-Habsyi udah baca doa duluan di sini. Iya, tapi doain Polri. Nah, kalau lu mau doain apapun di sini silakan. Ya, apakah doain dia yang bisa keluar masuk Komisi 7 dengan dulu. Mau doain Pak Ketua Nasdem silakan juga. Tapi handphone saya matiin dulu, nanti ada omongan sayang lagi. Pada prinsipnya begini, saya termasuk orang yang masih punya mazhab yang tidak boleh menaikkan BBM. Kalau ada skenario lain ya. Kalau kenaikan BBM misalnya alasan subsidi yang dianggap membebani negara. Salah satu hal yang sebenarnya nggak clear. Dulu saya kan jadi wartawan freelance, agak sering lah keluar masuk DPR dan Komisi 7. Ini ya. Biar clear. Ini kan isu lama, daur ulang dan selalu muncul. Kalau ada kenaikan BBM pasti tuh, karena ada kenaikan minyak internasional, tekanan eksternal, kemudian beban subsidi yang membengkak. Ini sampai lebaran kuda sekalipun ya begini-begini aja argumennya. Nah, tapi misalnya kita itu tidak pernah tahu bahwa kebocoran subsidi BBM itu besar, terutama yang dipakai oleh perusahaan-perusahaan industri besar yang menggunakan BBM bersubsidi, dan itu juga berkorelasi positif dengan membengkaknya. Nah, itu yang saya kira memang harus ditertibkan sebelum ada skenario soal kenaikan. Yang kedua, saya kira memang ke depan harus agak strict Pak ya, Pak Sugeng ataupun Mas Abraham, bahwa ya roda 4 di luar mobil pribadi ya bolehlah BBM bersubsidi. Ya kan? Tapi kalau udah roda 4 apapun judulnya, mau Avanza kek, mau Xenia, mau Ayla, itu haram hukumnya pakai BBM bersubsidi, karena mereka ini masuk kategori orang yang sudah memiliki daya beli yang di atas rata-rata. Itu yang saya sebut tadi, mental kita ini miskin sebenarnya, tapi kelakuannya seperti orang susah. Beli mobil tapi mau yang bersubsidi. Ke depan saya kira itu harus ditertibkan. Orang kalau sudah punya mobil bro, apapun mobilnya yang 1400 cc ke bawah, itu saya kira duitnya ada kok. Lu agak salah tuh kayaknya. Mental miskin laga kayak orang susah itu sama. Maksud saya orang susah tapi mentalnya laga-laga kaya. Gitu. Itu. Kalau ada juga mobil, tapi ada juga di jalanan itu mobil-mobil mentalnya motor, ada juga. Terobos baunya. Atau mental angkot bos. Nah kalau mau begitu mulai tertibkan, ya termasuk misalnya operator-operator SPBO. Kalau ada yang 2000 cc ke atas jangan layanin dong yang bersubsidi. Mereka malah nawarin, ini solar Pak, apa Dexlet, apa Pertamina. Jangan-jangan Pak Ketua juga pernah ditanyain ya gitu. Sama SPBU. Ya namanya ditawarin yang murah sama petugas, ya mau dong kita yang bersubsidi 5.000. Kan pembakarannya juga beda Pak. Kalau yang subsidi itu bisa sebulan baru habis itu Pak. Tapi kalau pakai BBM yang non subsidi itu 4-5 hari habis.
Nah ini mobilnya Mas Bro ini kan Pajero nih. Coba isi yang BBM subsidi. Itu sebulan baru habis Pak kalau polting. Enggak pernah saya. Anda ini ya ngisi pernah solar. Kok tahu? Pernah kejadian. Petugasnya error. Saya minta Pertamina dek tapi dikasih solar. Wah, pusing kita. Bukan karena sok kaya Pak. Tapi nggak mau mobil kita itu rusak sebenarnya. Iya, makanya. Nah ini yang saya kira perlu itu sok kaya juga. Yang ketiga, saya kira ini bagi Nasdem karena sudah ingin pisah jalan nih. Kayaknya. Jadi tagline ke depan itu bukan soal bagaimana infrastruktur lagi, tapi bagaimana sustainability kita itu baik tentang energi. Jadi adalah membangun infrastruktur energi itu penting, terutama renewable energi yang selalu didiskusikan. Kan kita kaya tuh, ada geothermal, ada panas bumi dan lain-lain. Cuman problemnya tak ada investor yang mau di situ. Paksalah investor biar di situ. Sehingga ada alih teknologi supaya kita tidak terus-menerus minum BBM plus BBM bersubsidi. Mental model kita harus dirubah. Saya kira SBY dulu waktu soal BBM berhasil menghilangkan minyak tanah kemudian jadi gas. Ya, BBM misalnya dulu kemudian naik tapi BLT-nya juga naik. Jokowi juga sukses Pak, premium kan sudah habis. Iya kan, ganti ke Pertalite. Senyap tuh, tak ada persoalan dan tidak ada resistensi. Nah BBM yang sekarang ini kendalanya adalah sudah karena ngeprank duluan Pak, dibully oleh masyarakat. Sudah terjadi antrian di mana-mana. Orang sudah kadung tahu bahwa ini akan ada migrasi dari perilaku yang sebelumnya, subsidi kepada barang, subsidi kepada rakyat. Pastikan subsidi itu tetap sasaran. Karena kalau kita lihat ya, Kementerian Sosial, Departemen Dalam Negeri, bahkan di level provinsi dan kabupaten, kalau bicara data-data orang susah, itu selalu beda Pak. Beda aja. Bahkan banyak orang yang sebenarnya punya uang, relatif kaya, dapat tuh subsidi. Karena dia pro pendukung pemerintah. Banyak juga yang susah karena dia adalah oposisi, beda mazhab politik di pemilu, tak dapat Pak. Yang gini-gini juga perlu ditertibkan. Sehingga apa? Subsidi itu bukan hanya tepat sasaran. Saya khawatir untuk urusan yang lain Pak. Ya salah satunya buat nikah-nikah lagi itu loh Pak. Itu yang kemudian 0,5% bos kata beliau. Ya, tapi teladan. 4 juta ya. 4 juta untuk tingkat masyarakat kita di pedesaan. Nyayur itu Pak. Bisa buat ngapa-ngapain, buat beli motor, buat umroh, buat haji, yang enggak ada yang buat plus-plus juga kan. Nah, kira-kira begitulah. Oke. Pada prinsipnya naik enggak apa-apa, tapi tolong komunikasi dengan rakyat itu dengan tapi baik. Ini saatnya kita untuk menghadap ke depan. Janganlah engkau tangisi susu yang tertumpah, ya kan? Tapi Anda yakin betul Nasdem mau pisah jalan? Dari tadi Nasdem pisah jalan, emang bener Nasdem mau pisah jalan? Anda sok tahu juga nih, belum ada kalimat-kalimat yang clear. Atau putar balik, jangan-jangan kan? Saya 1000% masih yakin Nasdem di 2024 akan pisah jalan. Dan saya juga berharap Nasdem menjadi satu-satunya partai yang sudah mulai menjadi oposisi dari dalam. Banyak Pak kebijakan politik pemerintah yang rada-rada nggak pro rakyat. Ambil panggung ini ya untuk mendapatkan respon positif dari rakyat. Tunduk ditindas atau bangkit melawan. Jangan lagi hati dan pikirannya kebelah Pak. Nggak dapat apapun itu. Kemarin ketemu partai lain Anda nggak ngomong gini. Pak Ketua emang bener Nasdem mau pisah jalan nih Pak Ketua. Iya, kasih tipis dulu bikin Pak Ketua. Ya, saya kira ini nanti kita diskusikan dalam sesi yang agak lebih spesifik. Kapan kita gelar diskusi yang secara khusus, apakah kita masih mau satu jalan atau apa? Berarti ada ruang diskusinya nih, Dir. Pak Ketua siap di sini ya datang ya untuk diskusi hal itu Pak Ketua ya. Karena penjelasannya panjang gitu. Harus ada Bung Adi Prayitno juga. Tapi kalau di tempat ini dipersingkat sama saya Pak. Konklusinya siap pisah jalan. Aku malah lu yang ambil keputusan. Artinya kalau Pak Ketua tidak mau jawab, betul itu cara lain mengatakan bahwa Adi Prayitno benar juga. Jangan-jangan Adi Prayitno ini menyampaikan apa yang sedang dipikirkan oleh Pak Ketua nih kan? Oke, terima kasih sekali lagi teman-teman semua. Saya segera menambahkan sedikit mungkin. Boleh. Jadi apa yang terjadi hari ini tadi sebagaimana juga disampaikan Bung Adi Prayitno sedemikian rupa itu betul bahwa kita harus bicara tentang energi, kita harus bicara tentang energy mix atau bauran energi dan juga
apa yang sudah tadi juga saya kemukakan tentang net zero emission di tahun 2060. Jadi memang kita fosil itu sudah jadi masalah ya. Energi fosil yang terjadi minyak, gas dan batu bara itu sudah jadi masalah. Dan kita seperti tadi sudah sepakat bahwa bumi ini betul-betul terjadi pemanasan akibat kita secara berlebihan membakar fosil. Sehingga pemanasan bumi diperkirakan bahkan kalau kita lihat misalnya bagaimana wanti-wanti meskipun nanti kita jadi Amerika, apa yang dibuatkan dengan John Kerry ya misalnya kalau kita baca hari ini, bagaimana ke depan itu dunia sangat tergantung dari kemampuan kita membangun energi baru terbarukan. Maka kalau dibicara katakan Nasdem ke depan pokoknya energi baru terbarukan itu bukan pilihan tetapi keharusan. Dengan terus-menerus cepat kita harus meninggalkan dengan segera fosil. Energi transisinya adalah gas, betul tadi yang sudah diawali sebenarnya oleh SBY. Maka kita juga dorong betul gas karena kita masih cukup gas. Gas itu meskipun tidak terbarukan tetapi clean atau bersih. Nah, maka kita akan masuk energi baru terbarukan. Maka di Komisi 7 yang saya dorong dan ini tidak pernah terjadi, namanya Undang-Undang Energi Baru, Energi Terbarukan. Dunia ini sekarang kan politik fosil, kita apalagi Indonesia. Siapa yang punya partai-partai itu kan ya semua batu bara semua. Ini hari ini faktanya. Mau siapapun katanya. Jadi untuk menembus itu memang tidak mudah. Tetapi demi masa depan Indonesia, pelajaran hari ini perihal tentang harga BBM yang tinggi ini adalah mensyaratkan kita harus segera masuk ke energi baru terbarukan. Kita kaya betul, kita punya tenaga surya yang proven reserve-nya itu sampai kurang lebih 220 giga. Hari ini listrik se-Indonesia itu baru 71 giga saja, itu se-Indonesia. Tenaga surya bisa dibangun yang pasti bisa dibangun adalah 220, bayangkan lipat berapa. Kita punya panas bumi yang nomor 2 terbesar setelah Amerika. Kita punya juga tenaga air, pembangkit listrik tenaga air. Kita punya gelombang total semuanya cadangan kita ini bisa dibangun segera adalah 420 giga. Sekali lagi, listrik kita hari ini baru 71 giga se-Indonesia. Dan seterusnya saya kira demi anak cucu kita segera kita masuk ke energi baru, energi terbaru. Oke, mantap. Thank you Pak Ketua. Pak Ketua memang sangat detail dan tajam menjelaskan soal renewable energy. Kecuali terutama soal tenaga surya Paloh. Pembangkit listrik tenaga surya. Halo. Terima kasih Pak Ketua. Sekali lagi terima kasih Mas Abraham, terima kasih Mas Adipra. Oke, terima kasih juga. Ditunggu kehadirannya di studio Pak Ketua. Oke. Terima kasih juga untuk teman-teman yang hadir di studio ya kan. Terima kasih juga buat teman-teman yang belum. Aku ada tepuk tangan mantap juga loh. Kasih ketawa dong. Ketawa. Lupa dia. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di Total Politik berikutnya.